Jangan sampai sehat kita ini menjadikan kita orang-orang yang terbawa dengan hawa nafsu, sehingga itulah orang yang pada hakikatnya tertipu. Bukan orang yang tertipu, orang yang uangnya diambil. Bukan orang yang tertipu, bukan orang yang terhipnotis. Tapi orang yang tertipu, kata Nabi, adalah orang yang luang waktu dan punya sehat, namun tidak mau menambah ilmu dan tidak mau menambah pahala, yaitu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun alhamdulillah, mudah-mudahan ibu yang kepanasan pada saat ini, insya Allah nanti di akhirat panasnya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang panas pada saat ini, insya Allah nanti panas itu akan menjadi timbangan kebaikan ketika amal ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatullahi wabarakatuh. Bu, kan baru habis dari makan kok lemes banget. Daun salam, daun kedong-dong. Kalau ada orang beri salam dijawab dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun kedong-dong di rumah Pak Muniro. Yang udah jawab salam, insya Allah pada umroh. Kalau kagak disuruh jawab, kagak jawab ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidi rasulillah maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para asatiz, para tuan-tuan guru dan para sesepuh serta para anak-anak penerus agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Taman Kanak-kanak Al-Quran dan Taman Pendidikan Al-Quran Miftahur Riyadh. Semoga semuanya insya Allah menjadi anak-anak yang membanggakan orang tuanya dengan ilmu dan takwanya kepada Allah. Amin. Dan juga mudah-mudahan majelis taklim ini adalah salah satu majelis yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, hadir di tengah-tengah kita para guru-guru kita, para sesepuh kita, sesepuh di wilayah ini yang juga merupakan teman umroh saya, Bapak RT Bapak Samuji, dan juga Ketua DKM Masjid Al-Muttaqin Bapak Sutarmin, dan juga para asatiz, guru-guru kita, sahibul majlis Al-Ustadz Erwin, serta para undangan asatiz, Ustadz Musli, Ustadz Muslihin, Ustadz Imam Hafiz, Ustadz Fahrudin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan sehat dan keberkahan kepada mereka. Dan mohon maaf ibu-ibu yang saya tidak sebutkan karena namanya nggak ada di WA saya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita termasuk orang yang bukan orang yang ketipu. Bu, mau kagak ketipu? Mau kagak ketipu? Alhamdulillah, ini kita adalah bukan orang-orang yang tertipu.
Karena Nabi di dalam hadis mengatakan nikmatani maghbunun fihi mannas as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang orang ketika dua nikmat ini banyak orang yang ketipu. Dua nikmat banyak orang yang tertipu. Pertama adalah nikmat sehat. Berapa banyak orang yang sehat tapi kalau disuruh hadir ke majlis, berapa banyak orang yang sehat tapi kalau untuk pengajian ada aja alasannya. Entar yang kakinya lagi asam urat, yang kakinya lagi pada kejepit, yang jarinya lagi pada misah. Ada aja alasannya kalau giran ke majelis. Bener apa bener? Tapi alhamdulillah ibu nih, meskipun panas-panas begini, karena ini majelis Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap alhamdulillah datang juga. Begitu juga bapak-bapaknya, masya Allah, bukan orang yang tertipu dengan sehat yang Allah berikan dan juga dengan luang waktu. Karena kata Nabi, banyak orang yang ketipu gara-gara sehat dan luang waktu. Berapa banyak orang yang sehat dan waktunya luang, tapi untuk datang ke majelis ta'lim, untuk sholat berjamaah, untuk sholat 5 waktu, mereka itu enggan melakukannya. Atau mereka enggan untuk datang ke masjid, mereka enggan untuk sholat berjamaah, mereka enggan untuk sholat di awal waktu, padahal waktunya mereka adalah waktu yang sangat luang. Maka dari itu, kalau sebagaimana kita tidak mau jadi orang yang tertipu, kita tidak mau menjadi orang yang ditipu, maka jangan sampai waktu luang kita, jangan sampai sehat kita ini menjadikan kita orang-orang yang terbawa dengan hawa nafsu, sehingga itulah orang yang pada hakikatnya tertipu. Bukan orang yang tertipu, orang yang uangnya diambil. Bukan orang yang tertipu, bukan orang yang terhipnotis. Tapi orang yang tertipu, kata Nabi, adalah orang yang luang waktu dan punya sehat, namun tidak mau menambah ilmu dan tidak mau menambah pahala, yaitu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun alhamdulillah, mudah-mudahan ibu yang kepanasan pada saat ini, insya Allah nanti di akhirat panasnya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang panas pada saat ini, insya Allah nanti panas itu akan menjadi timbangan kebaikan ketika amal ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena tempat ini adalah sekarang tempat yang paling agung, tempat yang paling mulia, tempat yang paling afdalnya tempat yang ada di muka bumi. Kenapa demikian? Karena tempat ini adalah tempat yang dinaungi oleh malaikat. Tempat yang begini adalah tempat yang dicari oleh para malaikat. Nabi mengingatkan di dalam hadis, innalillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikir fa idza wajadu qauman yadhkurunallah tahuffuhum bi ajnihatihim wa tadanau halummu hajatikum. Nabi katakan di dalam hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai para malaikat yang setiap hari mereka keliling di muka bumi, mereka keliling di gang-gang, mereka keliling ke rumah-rumah, mereka keliling ke majlis-majlis, mereka keliling yaltabisuna ahla dzikir, mencari orang-orang yang sedang zikir. Ibu sekalipun sekarang lagi makan pisang, ibu sekalipun sekarang lagi makan kelengkeng, bapak sekalipun sekarang lagi makan duren, kalau ada, kalau kagak ada jangan nyari. Sekalipun ibu tidak mengucapkan Allahu Akbar, tidak mengucapkan Subhanallah, duduknya di sini dianggap zikir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita tidak mungkin duduk di sini kalau bukan karena ingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena begitu juga orang ketika dia sembahyang, dia duduk waktu sembahyang selesai maghrib, dia duduk di masjid, nunggu sampai sembahyang isya. Nabi katakan intizarus sholah ila sholah sholatun. Nunggu sembahyang yang satu dengan nunggu sembahyang yang satunya, maka itu adalah sembahyang. Padahal orang itu tidak sembahyang, orang itu duduk di musalla, orang itu duduk di masjid, nunggu untuk sembahyang. Allah Subhanahu wa taala hitung sembahyang. Kenapa? Karena orang itu duduk di situ karena sedang menunggu waktu sembahyang. Demikian juga kita duduk di sini bukan hanya sekedar kita duduk, duduknya kita adalah zikir kepada Allah Subhanahu. Kalau bukan karena ingat Allah kita kagak datang ke sini. Kalau bukan karena Maulid Nabi Muhammad yang makhluk yang paling afdol dari sekian makhluknya yang ada, tidak mungkin kita duduk di sini. Maka itulah beruntung kita berada di tempat yang mulia ini. Sekalipun pada kemarin-kemarin atau sebelum-sebelumnya tempat ini adalah tempat lalu lalang. Bukan hanya kendaraan, bukan hanya manusia, tetapi binatang juga mungkin lewat di tempat ini. Namun tempat ini sekarang adalah tempat yang paling afdolnya tempat yang ada di muka bumi ini. Kenapa? Karena di sini dibacakan Al-Quran, karena di sini dibacakan tahlil, karena di sini dibacakan salawat, karena di sini dikumandangkannya ayat-ayat suci Al-Quran. Al-Imam As-Sayyid Amin Qutbi, guru Sayyidina Al-Walid Abu Yazid Muhammad, beliau mengatakan, ya habbata majlisun zikrul habibi bihi rauhun li ruhi wa tafrijun li ahzani man fatahu ayaral mukhtara fal yarama abqahu min sunnatin wa uzmani. Artinya bahwasanya alangkah indahnya, alangkah bahagianya orang duduk di suatu tempat yang di situ dibacakan Al-Quran. Ini adalah tempat yang paling mulia. Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan tempat ini mulia, karena kita memuliakan yang maha mulia dan memuliakan orang yang dimuliakan oleh orang yang oleh zat yang maha mulia, yaitu Nabi Muhammad. Jadi kalau kita udah ada di satu tempat, di situ disandarkan kepada yang mulia, pasti akan mulia. Kita duduk di sini karena mengingat Rasulullah, maka kita akan jadi naik derajat kita. Karena zikir kepada Allah, maka kita naik derajat kita. Kenapa? Karena disandarkan kepada yang mulia, kita jadi mulia. Bu, makanya kita begitu. Kita adalah orang yang hina. Cari sesuatu yang bisa menaikkan derajat kita. Apa itu? Kita bersandar dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Karena suatu tempat, suatu keadaan, kalau disandarkan dengan yang mulia, niscaya dia akan tinggi derajatnya. Kita tahu nih Bu, ini tempat adalah tempat jalanan. Sekarang jadi mulia karena dijadikan Maulid Nabi. Apa ada kalau hari-hari digelar karpet begini? Ada? Ada kagak? Ada kagak? Tanya Pak RT, Pak Suman. Gak ada Pak Haji ya? Gak ada. Tapi kenapa ini? Karena ada maulid, akhirnya jadi mulia. Ini baru sekedar secara zahir. Secara batin lebih lagi. Kenapa? Karena maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau masalah nih, misalnya nih ya, Bu, misalnya, misalnya, jangan diambil arti sebagai misalnya, Pak, misalnya ada nih orang nih tukang cukur, ya, tukang cukur, orang kalau siapa? Mau nyari mantu, begitu anaknya ada yang ngelamar, siapa? Tukang cukur, garuk-garuk dulu, aduh. Tapi kalau tukang cukur itu disandarkan kepada yang tinggi, maka nilainya akan tinggi. Tukang cukur disandarkan dengan gubernur, jadi tukang cukur gubernur. Wah,
tukang cukur gubernur bayarannya itu bukan sekali potong, satu rambut yang kena bayarannya 100.000. Wah, kalau rambut yang dicukur banyak berapa coba? Iya. Sesuatu yang tinggi, sesuatu yang rendah, kalau disandarkan dengan yang tinggi maka akan jadi tinggi. Misalnya, kalau ada orang tukang masak, mungkin orang biasa, tapi kalau disandarkan tukang masak raja, tukang masak presiden, jadi nilainya tinggi. Kenapa? Karena disandarkan kepada yang tinggi. Ibu tahu nih rebana. Ibu tahu rebana nggak? Yang buat hadroh. Terbuat dari apa itu, Bu? Dari kulit. Itu kulit karena ditaruh di papan, jadi nasibnya digebugin. Karena ditaruhnya di mana? Di papan. Kulit ditaruh di tong, nasibnya di apa? Digebugin. Karena jadi apa? Karena jadi beduk. Coba kalau kulit itu ditaruh di sampul Al-Quran, kira-kira bagaimana itu kulit? Mulia kagak? Orang mau nyentuh aja, la yamassuhu illal mutahharun. Ente menyentuh, nggak boleh kalau kagak punya wudu. Ditaruh di bawah, jangan. Itu Al-Quran. Padahal di situ kulit kambing ada sebagai sampulnya, tapi tidak boleh. Kenapa? Karena dia itu disandarkan dengan yang mulia, jadi akhirnya kulit itu juga ditaruh di atas. Tapi kalau kulit ditaruh di sini di papan, apalagi yang gede, itu yang mukul aja udah gede banget itu. Dia capek pakai tangan, pakai kaki. Kenapa? Karena ditaruhnya di mana? Ditaruhnya di papan. Jadi nasibnya begitu. Begitu juga kita. Kita ini orang yang hina, orang yang lemah. Kalau kita tidak bersandar dengan orang mulia, tidak bersandar dengan majlis, tidak bersandar dengan ustadz, maka kita nanti nggak tahu ada di mana di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, ibu tahu rambutan? Udah musim belum? Belum ya. Nanti kalau ada musim rambutan, itu ada rambutan yang hijau. Udah hijau, kecil, asem lagi. Kira-kira kalau masalah rambutan itu, yang hijau, yang kecil, yang asem, terus diikat, dijual, ibu mau beli nggak? Mau kagak? Dikasih diskon 50%. Biasanya kan ibu-ibu sama diskon demen banget. Mau kagak bapak? 75% dikasih diskon. Kagak mau. Dikasih mau kagak? Masih kagak mau juga. Kenapa? Karena itu rambutan udah kecil, hijau, asem lagi. Tapi kalau orang yang dagang pinter, dia tidak sendirikan itu rambutan yang hitam, yang hijau, kecil itu, tapi dia gabung sama yang merah, dia gabung sama yang manis. Kira-kira kalau orang beli yang hijau digabung sama yang manis, yang merah, yang gede, kira-kira kalau dibeli ke bawah kagak tuh? Di bawah kagak? Di bawah kagak? Kenapa? Karena dia digabungin dengan yang manis, yang merah. Dibawa tuh, diteng-teng sama ibu yang beli. Terus diteng-teng naik mobil. Udah gitu ibu mau ke Surabaya naik pesawat. Itu yang apa? Yang kecil, hitam, asem, hijau, yang kita tadi dibagi kagak mau, karena digabungin sama yang merah sampai naik pesawat ke Surabaya. Bu. Sehat ya? Alhamdulillah. Coba rambutan yang tadi orang kagak ada yang mau menilai, nggak ada yang mau mengambil. Tetapi ketika dia digabungkan dengan yang merah, orang beli kagak pakai nawar lagi, dia bawa itu. Padahal di situ ada hijaunya. Beruntung tuh yang hijau dibawa sampai ke Surabaya naik pesawat, sampai di rumah baru dipisahin, kagak apa-apa. Yang penting udah sampai, udah naik pesawat, udah sampai di Surabaya. Demikian kita.
Kita bagaikan rambutan yang hijau, yang sepet. Kalau kita kagak gabung sama yang manis, kalau kita orang yang hina, yang banyak dosa, kalau kita kagak gabungkan diri kita dengan majelis, niscaya kita akan terlempar nanti dari surga. Bu, beruntung ada majelis taklim di sini. Anak-anak kita bisa arahkan, ya. Ini anak kita adalah amanat dari Allah. Dahulu orang perempuan nasibnya itu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, nasib orang perempuan sangatlah rendah, hina di mata orang-orang Arab. Bahkan Allah di dalam Al-Quran mengatakan, wa idza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Allah katakan, orang-orang laki dahulu sebelum Nabi diutus, apabila istrinya melahirkan seorang anak perempuan, zalla wajhuhu muswaddan, maka jadilah mukanya itu hitam. Kenapa? Wa huwa kazim, saking marahnya. Kenapa marah? Karena istri melahirkan anak perempuan. Kenapa begitu? Karena zaman pada saat itu orang laki harus menunjukkan kekuatannya. Kalau lahirnya perempuan, dikira ini anak laki, ini kagak jantan. Kenapa? Lahirnya aja betina. Hina orang perempuan. Lalu apa yang dilakukan oleh orang tua, oleh suami yang mempunyai anak ketika lahir istrinya perempuan? Ayumsikuhu ala hunin. Apakah dipelihara tapi menanggung rasa malu? Malu, kagak dikeluarin. Kagak dibilang-bilangin. Kenapa? Punya anak perempuan, malu. Am yadussuhu fit turab. Allah katakan, atau mereka kagak mau menanggung rasa malu, am yadussuhu fit turab. Langsung anak itu lahir, dimasukkan ke dalam tanah, diuruk, dimatiin sudah, dikuburin hidup-hidup. Dikuburin hidup-hidup. Dikuburin hidup-hidup. Bu, coba lihat itu. Dikuburin kagak suka punya anak perempuan, malu. Bahkan lihat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wala tankihu ma nakaha abaukum illa ma qad salaf. Allah katakan, janganlah kalian menikahi istri-istri bapak kalian kecuali orang-orang dulu. Kenapa? Sebelum Nabi diutus oleh Allah, seorang ayah kalau meninggal, maka warisannya bukan hanya harta. Kalau babanya punya bini banyak, anaknya boleh mewariskan tuh emak-emaknya. Coba Bu, bagaimana itu? Bagaimana kagak jahiliyah? Ya, anaknya bisa mewariskan ibu. Jadi ibu bisa jadi suami itu anak. Sekarang kan ada kata begitu juga, naudzubillah, naudzubillah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah mereka. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, Allah Subhanahu Wa Taala lihat bagaimana perempuan. Nabi katakan, an-nisa akhadtum bi ahdillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Seorang istri jaga mereka. Tuh Bu, yang dahulu istri diperebutkan, begitu Nabi diutus, Nabi selalu berwasiat an-nisa. Orang perempuan jaga mereka. Kenapa? Karena begitu kasihannya. Bahkan Nabi katakan dalam hadis, if'alu kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah terhadap orang perempuan kecuali jangan disetubuhin. Apa maksudnya? Dahulu kalau orang perempuan sedang haid, darahnya kotor, maka ketika ada perempuan yang sedang haid, tidak boleh ada di dalam rumah. Nggak boleh makan bareng, kagak boleh ngobrol bareng, kagak boleh duduk bareng, kagak boleh minum bareng, boro-boro tidur satu ranjang, tidak boleh. Di mana ditaruh? Taruh di luar. Kenapa? Karena sedang kotor darahnya.
Jadi kalau orang dulu bikin kandang di luar itu bukan buat kambing, bukan buat ayam, tapi buat ibu-ibu yang lagi pada haid. Coba kalau sekarang begitu gimana coba? Bu, coba bagaimana? Berapa autan yang habis itu? Karena nyamuk semuanya. Begitu Nabi SAW diutus, Nabi katakan if'alu kulla syai'in illa nikah. Terhadap perempuan istri kamu yang sedang haid, boleh apain aja boleh. Boleh apain aja. Jadi satu doang kata Nabi, jangan disetubuhi. Subhanallah. Lihat bagaimana Nabi mengangkat derajat kaum perempuan. Makanya ibu hati-hati. Ketika punya anak perempuan pada khususnya, jaga mereka. Karena mereka adalah modal orang tua. Khususnya anak perempuan. Dalam hadis Nabi katakan manibtuliya bisalati banat. Siapa orang yang dikasih ujian punya anak 3 perempuan, dia baguskan agamanya, dia baguskan akhlaknya, kana kunna lahu sitran minan nar, niscaya anak itu akan bisa menghalangi orang tua dari masuk api neraka. Anak perempuan 3. Nabi ditanya sahabat, ya Rasulullah, isnain, kalau anak kedua, wahwa, demikian juga. Bahkan kata sahabat, kalau kita punya 1 juga, kalau dijaga agamanya dan akhlaknya, akan menghalangi orang tua dari masuk api neraka. Subhanallah. Bu, makanya tadi saya itu Pak RT ngomong begitu, ya Allah, ada anak yang udah jam 10 masih di luar, jam 11 masih di luar, jam 12. Kenapa ibu anak jam 10 belum pulang kagak dicari? Anak jam 11 belum datang kagak ditanya tetangga. Anak jam 12 belum pulang, ibu tidur seenaknya. Ibu tahu anak itu kemana jalannya? Bapak tahu anak itu bersama siapa? Bapak tahu apa yang dilakukan? Bu, mungkin ibu kalau punya ayam jam 5 belum datang tuh ayam belum pulang, semua tetangga ditanya, lu lihat ayam gua kagak? Ayam gua main kagak ke sini? Ayam ditanya, anak kagak? Kasihan amat, anak harganya itu sama ayam jauh banget anak itu. Bu, jangan sampai merasa aman ketika Nabi mengatakan anak perempuan itu akan menjaga orang tua dari api neraka. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikan dari hadis, maka orang tua juga bisa diceburkan anaknya ke api neraka gara-gara anaknya. Bu, jadi jangan merasa aman, Ustadz, saya alhamdulillah majelis semuanya saya ikutin. Majelis di sana saya ikut, sana ikut 10 majelis. Ah, yang benar iya Ustadz, seragamnya aja ada 10.